Harapku di dalam-Mu, Yesus. Harapku padamu saja. Entah hujan, entah badai, di mana saja aku sandar-Mu. Di saat terang atau saat gelap, aku sandar-Mu sepenuh hati. Harapku di dalam-Mu, Yesus. Harapku padamu saja. Entah hujan, entah badai, di mana saja aku sandar-Mu. Di saat terang atau saat gelap, aku sandar-Mu sepenuh hati. Aku sandar-Mu sepenuh hati. Halo adik-adik, senang sekali kembali kakak bisa menyapa kalian semua. Kakak harap kalian tetap sehat dan senantiasa bersuka cita. Hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesusku berkuasa atas angin dan laut. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita doa dulu yuk adik-adik. Siapkan hati kalian, pikiran kalian terfokus kepada Tuhan. Dan kita sama-sama melipat tangan, tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Jagalah aku agar aku fokus dan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Siapa di sini yang pernah menumpangi sebuah perahu? Bagaimana perasaan kalian? Pasti sangat menyenangkan bukan? Bisa melaju di atas air. Lalu, bagaimana perasaanmu seandainya kamu berada di perahu yang sedang diombang-ambingkan oleh badai? Pasti akan takut kan? Tidak tenang dan penuh kekhawatiran. Waktu itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik sebuah perahu. Tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Saat perahu terombang-ambing dengan mengerikan, semua orang tentu panik. Angin terus bertiup dan ombak terus menghantam perahu itu. Segera perahu itu terisi air lebih cepat daripada air yang dapat mereka keluarkan. Perahu itu kemungkinan besar akan tenggelam. Tuhan Yesus tidur. Murid-murid tidak lagi bisa tenang. Mereka sudah berusaha keras dan tidak berhasil. Mereka panik dan segera membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, tolonglah kami, kita binasa. Kalau kamu ada di perahu itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membangunkan Tuhan Yesus? Jika murid-murid itu mengenal bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu, perlukah murid-murid menjadi panik dan ketakutan? Kepanikan dan ketakutan murid-murid itu sama dengan kepanikan dan ketakutan kita ketika menghadapi masalah-masalah karena kita kurang mengenal bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Seandainya peristiwa itu terjadi pada hari ini, maka pasti seluruh TV,
koran, majalah, radio akan menyiarkannya. Lalu beberapa orang akan memberikan komentar positif dan beberapa lagi akan mencela dan berkomentar negatif. Di zaman Tuhan Yesus hidup, walaupun belum ada siaran TV dan radio atau majalah dan koran seperti sekarang, berita tentang perbuatan Tuhan Yesus itu dengan cepat tersebar kemana-mana. Banyak orang bertanya, Bagaimana mungkin dia adalah anak Allah walaupun dia melakukan banyak hal yang ajaib? lihatlah bagaimana iblis terus menyuntikkan pikiran-pikiran jahat ke dalam manusia, sehingga banyak orang tidak bisa melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Bahkan murid-muridnya sendiri, termasuk kita, juga seringkali meragukan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus menghentikan angin ribut dan meredahkan ombak hanya dengan mengatakan, "Diam, tenanglah." Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Tidak seorang manusia pun bisa mengendalikan alam. Kemampuan untuk mengendalikan alam adalah bukti yang pasti yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Allah. Murid-murid sangat terkesan dengan peristiwa ini. Mata mereka seolah-olah terbuka melihat bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Itulah sebabnya mereka lalu menceritakannya kepada siapa saja. Kitab Matius, Markus, dan Lukas mencatat peristiwa ini. Kalau ketiga kitab Injil mencantumkannya, ini pasti peristiwa penting. Pelajaran hari ini mengajarkan kebenaran yang penting. Allah berkuasa atas segalanya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit baginya. Hidup manusia itu penuh masalah. Setiap hari selalu ada masalah yang kita hadapi. Entah masalah kecil atau entah masalah besar. Masalah-masalah itu membuat kita menjadi orang yang bertumbuh normal dan tangguh. Tetapi tidak cukup hanya itu. Tuhan juga ingin melalui masalah-masalah itu kita bertumbuh semakin matang dan mulia. Karena itu, jika ada masalah datang, ada badai dalam hidup, datanglah pada Tuhan, berdoalah, ceritakan pada Tuhan semua masalahmu, dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Jangan menghadapinya sendiri. Apakah perbedaan orang yang menanggung masalahnya sendiri dan yang menanggungnya bersama Tuhan? Mungkin saja tanpa Tuhan, kamu bisa menahan masalah-masalah, tetapi ada batasnya. Kita semua perlu percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, sehingga kita bisa menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Kalau toh Tuhan tidak mengangkat masalah itu, kita tetap bisa menanggungnya bersama Tuhan. Walaupun masalah itu berat dan tetap ada di sana, kita bisa mengangkatnya lebih tinggi bersama Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah kita makin hari makin matang dan mulia. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja yang mulia, yang berkuasa atas alam semesta. Terima kasih karena di dalam-Mu aku bisa bersandar, merasa aman, dan tidak perlu takut. Tuhan Yesus, bawa aku senantiasa percaya kepadamu. Engkau yang mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tuhan, terima kasih. Aku mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Markus pasal 4 ayat 41. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ya, dan kirim video hafalannya kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video selanjutnya. Markus pasal 1 ayat 34a. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Markus pasal 1 ayat 34a. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Markus pasal 1 ayat 34a. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Amin. Pasal 1 ayat 34a. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Markus pasal 1 ayat 34a. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Amin. Hari ini aku akan menghafal Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut dengan sembarangan. Terima kasih.